Selamat datang di video tugas mata kuliah perilaku keorganisasian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Marta Adista Biskasari dengan NIM D131230485. Saya mahasiswi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah perilaku keorganisasian, yaitu tentang budaya organisasi yang memiliki peran krusial dalam perubahan. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari, tetapi tidak semua organisasi mampu atau siap beradaptasi dengan perubahan yang ada. Disinilah budaya organisasi berperan penting untuk menjadi landasan nilai, perilaku, dan juga semangat bagi seluruh anggota dalam menghadapi tantangan. Melalui video ini, mari kita sama-sama pahami tentang bagaimana organisasi dapat menjadi kunci keberhasilan dalam proses perubahan tersebut. Check it out! Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang budaya organisasi yang memiliki peran krusial dalam perubahan, tentunya kita harus memahami dulu apa itu budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi adalah kumpulan nilai-nilai, keyakinan, rutinitas, dan praktik yang diadopsi, diyakini, serta diterapkan oleh suatu perusahaan. Rutinitas, kebiasaan, serta praktik-praktik yang telah mengakar dalam organisasi merupakan manifestasi dari budaya organisasi. Lalu mengapa budaya organisasi itu berperan penting dalam perubahan? Nah, budaya organisasi itu berperan penting karena dia merupakan landasan yang menentukan bagaimana proses transformasi atau perubahan itu nantinya akan diterima atau diimplementasikan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi aktif dan terbuka terhadap inovasi menjadi faktor pendorong perubahan, sedangkan budaya yang kaku atau resisten cenderung menjadi faktor penghalang perubahan. Untuk itu, budaya organisasi dikatakan memiliki peran yang krusial dalam perubahan. Budaya organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur seluruh aktivitas di dalam organisasi untuk memastikan kelancaran operasional dan juga pencapaian tujuan yang diharapkan. Untuk itu, budaya organisasi memberikan beberapa manfaat tersendiri. Yang pertama adalah memudahkan koordinasi aktivitas. Manfaat utama budaya organisasi adalah kemampuannya dalam memfasilitasi koordinasi antar berbagai elemen dalam organisasi. Koordinasi yang efektif diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas di dalam organisasi, terutama mengingat adanya perbedaan latar belakang pendidikan, suku bangsa, dan pandangan di antara para anggotanya. Budaya organisasi yang mendukung serta kohesif itulah yang dapat mempercepat proses koordinasi dan mempermudah integrasi di antara anggota dengan berbagai latar belakang yang ada. Manfaat yang kedua adalah memudahkan komunikasi antar anggota. Budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku anggota organisasi. Karena sistem nilai yang terkandung dalam budaya organisasi berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan perilaku individu menuju pencapaian tujuan dan hasil kinerja yang diharapkan. Organisasi yang memiliki budaya yang kuat cenderung lebih efektif dalam mengendalikan dan mengarahkan perilaku anggotanya. Adanya aturan, nilai, dan juga norma yang diakui dalam budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menyatukan anggota yang berasal dari berbagai latar belakang yang ada, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk interaksi kerja yang positif. Budaya yang mendukung akan memfasilitasi komunikasi yang lancar dan produktif antar anggotanya, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Manfaat yang ketiga adalah aktivitas organisasi lancar dan pengambilan keputusan yang tepat. Budaya organisasi berperan penting dalam menentukan model pengambilan keputusan yang akan diadopsi oleh organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi bagaimana aktivitas organisasi dilakukan, serta bagaimana keputusan organisasi diambil dengan menilai apakah hal tersebut telah selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai dan
norma-norma budaya yang ada. Manfaat yang keempat adalah terciptanya hubungan harmonis dan peningkatan produktivitas. Budaya organisasi yang kuat dalam suatu perusahaan atau organisasi memiliki potensi yang besar untuk menciptakan tujuan, motivasi, dan kontrol organisasi yang efektif karena dapat menyatukan perhatian banyak orang menuju pencapaian tujuan bersama perusahaan. Setelah dilakukan identifikasi, ditemukan ada beberapa karakteristik dalam budaya organisasi. Yang pertama ada inovasi dan resiko, yang merujuk pada sejauh mana organisasi mendukung para anggota atau karyawannya untuk bersikap inovatif dan berani dalam mengambil resiko. Karakteristik yang kedua adalah perhatian terhadap detail, yang menggambarkan sejauh mana organisasi mengharapkan para karyawannya untuk menunjukkan presisi, melakukan analisis mendalam, dan memperhatikan detail-detail kecil dalam pekerjaan mereka. Karakteristik yang ketiga adalah orientasi hasil, yang menjelaskan sejauh mana manajer fokus pada hasil akhir dari pekerjaan dibandingkan dengan teknik atau proses yang digunakan untuk mencapainya. Karakteristik yang keempat adalah orientasi orang, yang mengacu pada sejauh mana keputusan manajerial mempertimbangkan dampak terhadap karyawan dan orang-orang di dalam organisasi. Karakteristik yang kelima adalah orientasi tim, yang menggambarkan sejauh mana kegiatan di dalam organisasi lebih menekankan pada kerjasama tim daripada pencapaian individunya. Karakteristik yang keenam adalah keagresifan, yang menunjukkan sejauh mana individu dalam organisasi bersikap agresif dan kompetitif dibandingkan dengan sikap santai saja. Dan karakteristik yang terakhir adalah stabilitas, yang merujuk pada sejauh mana aktivitas organisasi berfokus pada pemeliharaan status quo dibandingkan dengan dorongan untuk pertumbuhan dan perubahan. Kalau membahas tentang budaya organisasi, tentu nggak akan afdol kalau kita nggak bahas tentang jenis-jenisnya. Jadi jenis budaya organisasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kekuatan dan yang kedua berdasarkan tipologi. Jenis budaya organisasi berdasarkan kekuatannya juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama budaya organisasi yang kuat, yang merupakan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan hingga karyawan menghormati norma atau budaya organisasi tersebut secara aktif. Dampaknya, para anggota organisasi akan memiliki keterlibatan yang mendalam terhadap perusahaan dan mereka juga akan memiliki kepuasan, komitmen yang tinggi, serta rasa memiliki akan organisasi. Sedangkan budaya organisasi yang lemah merujuk pada jenis budaya di mana anggota organisasi cenderung menerima peran dan tanggung jawab mereka karena rasa takut terhadap pimpinan. Jadi bukan sebagai sebuah komitmen. Dampaknya, organisasi hanya akan menjadi sebuah tempat untuk mereka mencari penghasilan saja, sehingga dedikasi anggota terhadap organisasi cenderung lemah. Sedangkan jenis budaya organisasi berdasarkan tipologinya dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis yang terbuka dan partisipatif terhadap perubahan, ditunjukkan dengan adanya ciri-ciri tujuan yang tinggi dan didukung dengan rasa saling percaya antara pimpinan dan anggota organisasi. Jenis ini didukung dengan adanya praktik seperti komunikasi yang transparan, kepemimpinan yang suportif, adanya kolaborasi dan juga otonomi. Sedangkan jenis yang kedua yaitu tertutup dan otokratis terhadap perubahan, yang ditunjukkan dengan adanya ciri tujuan yang tinggi namun tidak didukung dengan adanya rasa saling percaya antara pimpinan dan anggota organisasi. Contoh praktiknya adalah adanya pencapaian yang hanya didorong oleh otoritas atau paksaan, adanya kontrol yang ketat dan juga keputusan yang terpusat. Setelah tadi kita membahas tentang materinya, sekarang kita akan membahas praktik atau penerapan budaya organisasi dalam perusahaan-perusahaan.
Contoh perusahaan pertama yang saya ambil di sini adalah dari perusahaan Samsung, di mana budaya organisasi yang mereka pakai adalah budaya organisasi yang fokus pada inovasi, kolaborasi, etika, dan kepemimpinan global. Semboyan Samsung yang berbunyi bersama konsumen menghadapi tantangan dunia dan menciptakan masa depan menggambarkan komitmen Samsung untuk mengutamakan kebutuhan konsumen dan mendorong karyawannya untuk menciptakan produk yang memenuhi ekspektasi pasar. Contoh perusahaan yang kedua adalah perusahaan Apple, di mana perusahaan Apple mengadopsi budaya organisasi yang mendorong kuat untuk inovasi, standar tertinggi, fokus pada inti masalah, dan berani berpikir berbeda. Contoh perusahaan terakhir yang saya ambil adalah dari perusahaan Indofood, di mana mereka mengadopsi budaya organisasi yang menekankan disiplin, persatuan dan kesatuan, respect, serta keunggulan produk berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan perusahaan yang memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, serta komitmen perusahaan yang mendorong karyawannya untuk terus belajar, mengembangkan diri, serta menjaga mutu produk. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai peran krusial budaya organisasi dalam perubahan. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.